Waspadai Ganjar Pranowo, The New Jokowi 2024. Siapapun yang berniat menjadi presiden, mulai sekarang harus mewaspadai Ganjar Pranowo, termasuk internal PDIP yang berminat menjadi penerus Jokowi. Dia bakal menjadi penantang yang serius untuk Ganjar Pranowo. Bila kita jeli mengamatinya, mesin politik Gubernur Jawa Tengah ini sudah mulai bekerja, bukan lagi sekedar dipanaskan. Silakan perhatikan aktivitasnya di media sosial, sangat super aktif. Mulai dari bertemu warga, sidak ke berbagai aktivitas perkantoran, inspeksi jalanan, sampai aksinya turun dari mobil mengatur lalu lintas ketika terjadi kemacetan. Di musim pandemi corona, Ganjar juga terlihat eksis. Dia bahkan tak sungkan menjadi host di channel akun YouTube-nya, mewawancarai virolog, tenaga medis, dan lain-lain. Tampil super santai mengenakan kaos oblong dengan tulisan bersama lawan corona, memakai sarung kain batik dan hanya mengenakan sendal kulit, sangat informal. Beberapa hari berselang, Ganjar juga terlihat terjun langsung ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Dia memberi petunjuk teknis secara detail agar calon penumpang diatur tidak bergerombol. Kesan yang ingin dibangun, Ganjar sangat responsif dan merakyat. Tak segan turun tangan langsung ke lapangan. Barangkali karena aktivitasnya itu, Lembaga Survei Indikator Politik menyebut Ganjar sebagai kepala daerah yang elektabilitas naik di tengah pandemi. Pada Februari 2020, elektabilitas berada di 9,1%. Pada Mei 2020, naik menjadi 11,8%. Sebagai capres, dia berada di posisi kedua setelah Prabowo yang elektabilitasnya anjlok dari 22,2% menjadi hanya 14,1%. Sebaliknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kiprahnya menangani pandemi dipuji komunitas internasional, elektabilitasnya malah turun dari semula 12,1% menjadi 10,4% pada bulan Mei 2020. Itu kalau kita percaya dengan data yang dilansir oleh indikator politik, sebab survei lembaga lain menunjukkan angka yang sebaliknya. Survei Indobarometer pada Februari melansir data elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling tinggi, sangat jauh dibandingkan kepala daerah di Jawa Tengah, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Gubernur Jatim Khofifah. Dia menjadi kepala daerah terkuat sebagai capres, angkanya 31,7%. Sementara Ganjar yang berada di urutan kedua, angkanya terpaut sangat jauh, hanya 11,8%. Lembaga survei Median merilis data akhir April lalu menempatkan Anies sebagai gubernur yang paling jitu menangani COVID. Biasanya kepuasan atas kinerja berbanding lurus dengan elektabilitas. Tapi biarlah itu menjadi urusan lembaga survei. Sejauh ini toh politik sudah sama-sama maklum. Lembaga survei banyak digunakan sebagai bagian dari strategi pemenangan. Yang bisa kita simpulkan saat ini, Ganjar dan timnya atau setidaknya sekelompok orang yang menjagokannya sedang serius bekerja. Mereka tampaknya sangat menyadari bencana pandemi COVID-19 ini bisa merubah menjadi bencana politik. Tak ada salahnya bergerak cepat tanpa harus menunggu Pilpres 2024. Jangan sampai terlambat.